Ini adalah Epomaker Tide 75, sebuah keyboard mechanical wireless aluminium dari Epomaker yang basically itu adalah versi 75%-nya dari Epomaker Tide 65 yang kemarin gue review. Awalnya gue pikir keyboard ini tuh sama-sama aja ya sama yang Tide 65, tapi ternyata enggak. Karena ada beberapa perbedaan di keyboard ini yang menurut gue cukup menarik untuk dibahas ya. Nah, penasaran sama keyboard yang satu ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue lagi mau bahas salah satu keyboard lagi dari Epomaker, yaitu Epomaker Tide 75. Tapi sebelum itu gue mau cerita sedikit. Jadi kan keyboard ini tuh dikirim langsung dari Epomakernya ya, which is dari Cina-nya langsung. Nah, pas gue unboxing, ternyata bagian top case keyboardnya tuh ada yang penyok sampai roak gitu cuy. Hancur anjir. Wah, gue gila, hancur loh. Jujur gue agak kecewa dan kaget ya pas pertama kali ngeliat kalau kondisi keyboardnya udah kayak begini. Tapi ya namanya shipping ya, itu pasti ada resikonya. Entah dari pihak shippingnya yang kurang hati-hati ngehandle barangnya, atau bahkan dari customsnya yang kurang hati-hati juga dalam ngehandle barangnya. Apalagi kalau misalnya sampai harus dibongkar-bongkar untuk kayak ngeliat bagian dalamnya gitu. Either way, ini bisa jadi pembelajaran buat kalian juga kalau misalnya kalian ada niatan buat impor barang dari luar negeri gitu ya. Ya walaupun kecil kemungkinannya untuk terjadi hal-hal kayak begini ya, hal-hal yang bisa ngerusak barangnya atau nurunin kayak value barangnya, bikin barangnya itu depresiasi sebelum waktunya gitu ya. Walaupun kecil kemungkinannya, tapi bisa aja terjadi. Jadi ya anggap aja ini resiko lah ya. Nah, seperti biasa, sebelum gue bahas soal keyboardnya, gue mau bahas dulu soal paket pembeliannya. Jadi untuk paket pembeliannya, kalian bakal dapat si unit keyboardnya beserta dongle wireless yang udah ada kompartemen khususnya di bagian belakang keyboard. Dapat 2-in-1 switch and keycap puller, dapat kabel Type-C, dapat kunci L buat bongkar keyboardnya, dan pastinya dapat buku manual. Oke, jadi Epomaker Tide 75. Secara overview, ini tuh keyboard 75% aluminium wireless yang fiturnya kurang lebih hampir sama kayak yang Tide 65. Jadi bisa dibilang cukup lengkap juga. Secara looks dan desain, ada beberapa perbedaan dari yang versi 65%-nya. Yang pertama, untuk varian warnanya ada 4 warna. Ada hitam, biru, ungu, sama pink. Jadi satu warna lebih banyak dari yang versi 65%-nya. Khusus yang warna hitam ini, dia nggak cuma warna hitam polosan aja gitu. Karena di bagian ujung-ujungnya itu ada aksen goldnya, which is keren ya, nambah karakter banget ke desain keyboardnya. Dan untuk pewarnaan itemnya, ini pakai cara aluminium anodized, jadi kayak ada tekstur-tekstur gitu di permukaannya. Layoutnya 75% exploded dengan knob, yang mana sebenarnya gua agak kurang suka. Karena yang 65%-nya aja bisa, padahal nggak pakai layout exploded. Kenapa yang 75%-nya nggak ngikut jejaknya aja gitu? Tapi nggak apa-apa lah ya, mungkin aja masih banyak yang suka sama layout 75% exploded kayak begini. Secara bentuknya mirip banget sama yang versi 65%-nya, side profile-nya berkarakter dan nggak cuma lurus-lurus aja ke bawah, dan bagian bawahnya juga menurut gua cakep sih. Selain ada rubber feet, ada weight PVD stainless steel juga yang selain nambah estetik keyboardnya, bikin akustik dari keyboardnya juga jadi lebih enak didengar. Tapi sayang sih, untuk weightnya ini warnanya silver dan bukan gold. Coba kalau misalnya warnanya gold juga gitu, jadi cocok sama aksen-aksen gold yang ada di pinggiran keyboardnya gitu. Jadi ya weightnya gold, aksennya gold gitu, cocok lah. Di bagian belakang keyboardnya juga ada beberapa komponen. Ada port USB-C buat ngecas dan koneksi wired keyboardnya, ada switch on off, sama ada kompartemen buat dongle-nya. Untuk keycapsnya juga sama kayak yang versi 65%. Dia PBT double shot OEM profile yang legendingnya itu side printed. Untuk switchnya sendiri juga ada 2 varian untuk keyboard ini. Ada Epomaker Lemon Switch dan Epomaker Zebra Switch. Kebetulan yang di Tide 75 ini secara bawaannya gue dikasih yang Lemon Linear Switch. Stabilizersnya pakai stabilizers plate mount dan udah factory loop juga. Jadi udah cukup konsisten dan gak rattle ataupun ticking di semua keys panjangnya. Untuk koneksinya juga udah triple mode, which is dia itu bisa wired pakai Type-C, bisa wireless pakai dongle, dan bisa juga Bluetooth. Dan untuk softwarenya, itu udah bisa pakai QMK ataupun VIA. Jadi bisa dibilang secara fitur, keyboard ini udah cukup lengkap lah ya. Oke, jadi itu dia untuk fitur dan overview desain dan looks dari Epomaker Tide 75. Sekarang kita bongkar keyboardnya. Jadi untuk bongkarnya juga gampang banget ya. Tinggal buka aja baut dari bawah keyboardnya dan kalian bisa pisahin top case dan bottom case-nya. Di sini bisa dilihat kalau secara dampening media juga udah cukup lengkap. Dari mulai poron PCB foam,
IXPE foam sheet, dan Poron plate foam. Tetap lengkap ya, walaupun nggak heboh kayak yang versi 65%-nya. Di bottom case-nya juga ada baterai 4000 mAh buat koneksi wireless-nya, dan ada router board yang connect ke PCB-nya. Ngomongin PCB, untuk PCB-nya itu udah south facing hot swap universal yang ada flex cut-nya. Tapi sayangnya masih belum ada lubang buat PCB mount stabilizers. Untuk plate-nya secara bawaan pakai bahan FR4 dan udah flex cut juga. Mounting system keyboard ini gasket mount pakai Poron gaskets ya, jadi bukan pakai silikon gaskets kayak yang 65%. Dan ini adalah mounting system gasket mount yang udah cukup jarang dilihat ya, karena ini udah lama lah sistemnya pakai Poron gaskets kayak gini. Jadi cukup ngingetin gua ke keyboard gasket mount yang lama gitu. Jadi sistem mounting gasket mount pakai Poron gini kalau digabung sama PCB dan plate-nya yang udah flex cut, itu bisa dibilang typing feel dari keyboard ini tuh secara out of the box udah cukup soft dan bouncy. Oke, kebalik. Oke, jadi itu dia untuk bagian internal dari keyboardnya. Sekarang gue bakal kasih kalian typing testnya. Oke, jadi untuk Epomaker Tide 75 ini harganya masih belum bisa gue bilang murah ya, dan bahkan menurut gue masih belum masuk ke kategori keyboard aluminium wireless yang budget. Karena untuk varian warna yang pink dan ungu itu harganya ada di $119,99, dan kalau untuk yang varian warna hitam dan juga warna biru itu harganya ada di $139,99. Dan kalau misalnya kita convert langsung ke rupiah dengan kurs sekarang, itu harganya udah nyentuh 2,2 jutaan, hampir 2,3 juta. Dan itu harga belum termasuk pajak dan juga shipping. Jadi kalau misalnya kita include kedua hal itu ke harga keyboardnya, mungkin harga keyboardnya udah bisa sampai 2, jutaan gede lah. Jadi kalau menurut gue pribadi, untuk keyboard yang kayak begini ya, form factornya itu gue masih bisa lebih rekomen yang versi 65%-nya, yang Epomaker Tide 65 ketimbang yang Epomaker Tide 75 ini. Gue nggak bilang ke kalian secara eksplisit, jangan beli yang Tide 75, beli yang Tide 65 aja gitu. Nggak ya, jadi gue lebih ngomong ke price to performance-nya dan secara value barangnya sama kayak apa yang bakal kita dapat dari keyboardnya gitu. Jadi kan si Tide 75 ini basically hampir sama kayak yang Tide 65 gitu ya. Cuman memang dia itu 75% dan make sense juga kalau misalnya lebih mahal karena ya aluminiumnya lebih banyak gitu, lebih gede juga. Cuman untuk size yang lebih gede dan ada jarak sekitar $20 itu menurut gua kurang worth it lah. Ini menurut gue pribadi ya. Nah, tapi kalau misalnya ada satu dari kalian yang masih tertarik untuk beli keyboard yang satu ini, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah, jadi langsung kalian cek aja. Oke, paling segitu aja sih review singkat gue terhadap Epomaker Tide 75. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli keyboard ini karena gue. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian, dan kalau misalnya kalian gak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian gak kelewatan video gue yang selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been a boy Tommy, and as always, peace out.